with Jesus. Falling in love with Jesus is the best thing I've ever done. Shalom jemaat yang terkasih. Falling in love with Jesus ini bercerita mengenai bagaimana kita jatuh cinta kepada Tuhan. Setiap hari lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Inilah kasih kita kepada Allah. Inilah yang menjadi dasar dan alasan mengapa kita berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah online. Karena kita mengasihi Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah ada orang yang menjauhkan pertemuan ibadah. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Kenapa? Kenapa kita harus semakin giat melakukannya? Tahun 2021, semua orang boleh-boleh saja berharap semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi Alkitab mengatakan bahwa semua di dunia ini akan digoncangkan. Hanya satu yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu telah diberikan kepada kita, Ibrani 12 ayat 28. Kita harus belajar hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan dengan beribadah kepada Allah, dengan cara yang berkenan kepada Allah, bukan cara berkenan kepada kita, tetapi kepada Allah, dengan hormat dan takut. Bagaimana caranya? Dengan mengasihi Allah, dengan melakukan segala perintah Allah. Dan ketika dunia semuanya digoncangkan, kita tidak akan tergoncangkan. Karena kita hidup di dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Kita tetap teguh di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita, dan terus mengasihi Allah. Dan bahkan bisa membawa banyak orang hidup masuk datang ke dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Hari ini kita ada apa aja di ibadah online kita? Rangkaian ibadahnya cukup menarik nih. Pertama, kita akan berdoa untuk bangsa ini. Kenapa sih kita harus berdoa? Karena kalau misalnya Bapak, Ibu, dan teman-teman ingin melihat perubahan terjadi di Indonesia, apalagi mengingat ya ini lagi pandemi, banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi, dan bahkan membuat kita terluka. Nah, kalau kita mau melihat perubahan, kita harus berdoa untuk bangsa ini. Betul, setuju. Lalu setelah itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk setiap kita. Remanya ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman punya notes untuk mencatat, ayo boleh diambil, karena mungkin aja suatu hari nanti kalau lagi pengen ngebaca ulang atau enggak, mungkin aja tulisan itu tuh akan akan ada message spesial buat Bapak, Ibu, dan teman-teman. Betul. Gitu. Nah, belum selesai tuh, masih ada lagi. Apa ya, Mar, kira-kira? Nah, selanjutnya kita juga bakal mendengarkan kesaksian. Aku yakin kalau kita mendengarkan kesaksian, kita pasti merasa diberkati banget. Dikuatkan ya. Dikuatkan juga. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan pengumuman. Oke, kalau gitu selamat beribadah. Selamat beribadah semuanya. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Hari ini masih awal tahun. Kita tetap semangat walaupun kita masih ibadah online. Bapak, Ibu, Saudara, kasih Tuhan atas hidup kita itu selalu baru. Setiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Haleluya. Mari semua bersukacita di dalam Tuhan. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
apakah yang akan memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, saya, saudara, dan Bapak Ibu semua lebih daripada orang-orang yang menang. Kami bersyukur punya Bapa yang setia atas hidup kami. Engkau setia terhadap janji-Mu dan firman-Mu. Biar kami juga didapati terus setia hari-hari ini dalam segala hal, Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
janganlah kasih setia itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu dalam loh hatimu. Maka engkau akan mendapat penghargaan dari Tuhan dan manusia. Kami mengangkat tangan kami bersyukur hari ini Tuhan. Hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami mau bersukacita dan bersorak-sorai karena Engkau. Sebab kami tahu dalam segala hal, dalam segala keadaan, kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang di tahun ini. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang rusak. Semua baik di tahun ini. Semua baik Tuhan. Semua baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di surga, Bapa kami terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, untuk setiap pemimpin di dalamnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka dapat mengerti apa yang harus mereka perbuat ya Tuhan di dalam untuk mengatasi kondisi yang sulit ini ya Bapa. Ajar mereka Tuhan, tuntun langkah-langkah mereka, biar Kau berikan mereka hikmat untuk tahu apa yang benar dan apa yang salah ya Tuhan. Dan bagaimana untuk mengatasi COVID dan mengatasi ekonominya ya Bapa. Tuhan ajar kita juga Tuhan, berikan kami juga kesehatian Tuhan, kesatuan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, keamanan untuk bangsa kami. Dan juga pimpin gerejamu Tuhan untuk kami tahu apa yang harus kami perbuat Tuhan. Dan kami bisa bergerak dengan akurat Tuhan seperti rencanamu ya Bapa. Ajar kami untuk selalu berbuah lebat Tuhan, berjadi dampak Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan melalui kondisi ini pun banyak orang bisa mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Amin. Shalom, shalom, shalom saudaraku yang saya kasihi, dalam Kristus Yesus saya bersuka cita karena saya bisa hadir di hadapan saudara lewat video ini. Saudara, saya berharap saudara tetap kuat dalam Tuhan, tetap ada dalam sukacita, damai sejahtera. Amin, haleluya. Saudara, kali ini khotbah saya beri judul Sebelum Habis Waktuku. Saudaraku yang saya kasihi, waktu bisa kita bagi dalam 3 bagian. Ada waktu yang lalu, ada waktu sekarang, dan ada waktu yang akan datang. Saudara, kita tahu bersama dan kita mengalami bersama tahun 2020 adalah tahun yang begitu berat bagi seluruh dunia. Tahun yang menggoncangkan sendi-sendi kehidupan setiap orang yang ada di kolong langit ini dan juga termasuk kita. Saudara, COVID pandemi itu membuat banyak gangguan, banyak goncangan, ada banyak planning, ada banyak rencana-rencana orang yang tertunda bahkan yang dibatalkan. Bahkan saudara, ada banyak pernikahan yang tertunda. Dan saya percaya saudara, di tahun 2021 nanti akan banyak pernikahan yang terjadi karena selama ini sudah tertunda. Dan saya percaya juga ada banyak orang yang menunda pulang kampung. Ya, hari Natal, hari Lebaran sudah banyak yang tertunda karena COVID pandemi itu. Dan saya juga percaya nanti di tahun 2021 akan terjadi lonjakan orang yang mudik, saudara. Nah, saudara, COVID pandemi ini membuat gangguan dan banyak juga orang yang terpapar oleh COVID-19 ini dan tidak sedikit pula yang mengalami kematian. Saudara, tetapi yang mau saya sampaikan kepada saudara tentang kematian, bahwa bagi kita orang yang percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Kita tahu bahwa bagi orang yang percaya bahwa mati adalah keuntungan, bahwa mati adalah jalan bagi kita untuk kita masuk kepada kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu jangan takut. Karena tadi saya sampaikan bahwa
kematian adalah sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang membahagiakan, karena firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi saudara, kematian adalah suatu kebahagiaan, kematian adalah suatu keuntungan. Itu sebabnya jangan takut, karena kalau saudara juga takut, kematian tetap akan datang, saudara. Saudara takut atau tidak takut, kematian pasti akan menghampiri kita, pasti akan menjemput kita, saudara. Cepat atau lambat, kita akan tiba giliran kita pada suatu hari, kematian itu juga akan datang kepada kita. Oleh karena itu, saudara, jadi yang perlu kita pikirkan bukan kapan kita mati, bukan bagaimana cara kita mati. Saudara, yang penting adalah yang kita perlu jawab bersama, yang perlu kita pikirkan, yang kita perlu renungkan adalah bagaimana kalau kematian itu datang menghampiri kita, menjemput kita. Apakah hidup kita sudah menjadi menyenangkan hati Bapa di surga? Itu pertanyaannya, saudara. Nah, saudara, bisa saja suatu hari nanti saya nggak tahu apakah saya esok hari atau minggu depan saya akan mati. Tapi dalam kesempatan ini juga saya sampaikan kepada saudara, ya, kalau sekiranya nanti saya mati, saya pesan kepada saudara, tolong nanti biasanya saudara kalau dalam acara kematian itu ada satu kalimat yang biasa kita temukan, yaitu kata turut berduka cita. Saya berharap kepada saudara, kalau suatu hari nanti saya akan mengalami kematian, please jangan ada kalimat turut berduka cita, ya. Saudara bisa ganti mungkin dalam kata-kata penghiburan atau dalam bunga yang saudara berikan dalam acara kematian saya itu, saudara bisa sampaikan kata yang lebih membangun. Supaya apa? Supaya banyak orang yang datang pada hari kematian saya itu, mereka tahu bahwa bagi orang percaya, mati bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Mati adalah sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang membahagiakan. Saudara boleh ganti kata turut berduka cita, contoh dengan kata RIP, ya, rest in peace, atau berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Amin, saudara. Baik, saudara, dalam COVID-19 yang ditakuti manusia sebetulnya bukanlah penyakitnya, tetapi betul-betul adalah dampak dari COVID itu yang mematikan. Yang ditakutkan semua manusia umumnya adalah kematian. Nah, saudara, kematian adalah sesuatu yang normal, yang harus seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kematian pasti akan menghampiri kita. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, takut atau tidak takut, kematian itu pasti datang. Dan setiap kita ada di dalam dunia ini, kita punya batas waktu hidup. Jadi yang membatasi kehidupan kita adalah, atau habisnya waktu kita di dunia inilah ketika kematian itu datang. Jadi saudara, yang terpenting adalah ketika waktu kita habis, atau sebelum waktu kita habis di dunia ini, sebelum habis waktu saudara di dunia ini, sebelum habis waktu kita di dunia ini, dan sebelum habis waktuku, kita pastikan bahwa hidup kita hidup yang menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, saudara, bagaimana supaya hidup kita menyenangkan hati Bapa di surga? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan, saudara, firman Tuhan dari Markus 12 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama adalah mengenal Tuhan Allah kita yang benar. Di ayat 28 dikatakan, Sema Israel, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, kenapa ayat ini ada sebelum dua hukum itu disampaikan? Ini menegaskan kepada orang Israel pentingnya mereka mengenal siapa Allah mereka, siapa Allah yang mereka ikuti, siapa Allah yang mereka sembah. Bahwa Tuhan Allah mereka adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Itulah Tuhan mereka. Tuhannya Ibrahim, Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Tuhannya mereka.
yang pada masa-masa Abraham, pada masa-masa Ishak, pada masa-masa Yakub melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan yang kita kenal, yang mau kita kenal, adalah Tuhan yang menjadi Bapa kita, saudara. Karena begitu besarnya kasihnya kepada kita, kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Itulah Allah yang kita kenal. Di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Allah yang kita kenal. Jangan salah, bukan ada Allah lain. Yang kedua, setelah kita tahu siapa Allah kita sesungguhnya, begitu luar biasanya Allah kita. Dan kemudian adalah dikatakan Tuhan itu Esa. Adonai Echad. Tuhan itu Esa. Artinya saudara bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita sembah. Hanya Tuhanlah yang layak kita tinggikan, yang kita muliakan, yang kita andalkan. Hanya Tuhanlah pelindung kita. Hanya Tuhanlah sumber kehidupan kita. Gak ada yang lain. Tidak boleh ada lain. Hanya Dialah. Hanya Dia satu-satunya. Dia Tuhan yang Esa. Adonai Echad. Dalam bahasa Ibrani seperti dikatakan seperti itu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Apapun saudara alami hari-hari ini, andalkan Dia dalam kehidupan saudara. Dia Bapa yang setia. Allah kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak meninggal kita. Hidup Dia ada di tangan kita. Kematian kita, hidup mati kita ada di tangan Dia. Hidup kita, kematian kita ada di tangan Dia. Sekali lagi saya katakan, hidup kita dan kematian kita ada di tangan Dia. Kalau Dia tidak izinkan kita mati saat ini, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Itulah Allah yang kita kenal, saudara. Nah, proses pengenalan ini akan terus kita lakukan, saudara-saudara, dalam hidup kita sampai hari ini. Kita belum mengenal Allah secara sempurna. Oleh karena saudara, kenali Allah kita. Teruslah mengenal, mencari tahu tentang siapa Allah kita. Teruslah merenungkan dan menemukan Allah kita itu siapa. Sehingga ketika kita mengenal Allah, maka dari dalam hati kita akan muncul kekaguman kepada Dia. Maka ketika kita semakin kita mengenal Allah, kita semakin mencintai Dia, semakin mengagumi Dia. Bagaimana cara kita untuk mengenal Allah, saudara? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan apa yang telah diperbuat Allah dalam kehidupan kita. Renungkan firman Tuhan itu. Renungkan apa yang telah diperbuatnya, perlindungannya, penyertaannya. Bagaimana Dia menyediakan, bagaimana Dia memelihara hidup kita. Renungkan itu. Maka saudara akan makin kagum kepada Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Amin, saudara. Dari setelah kita mengenal Allah itu, atau sambil kita terus masuk, sambil kita terus dalam proses pengenalan akan Allah kepada kesempurnaan dalam pengenalan akan Allah itu, yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita menyenangkan hati Bapa, yang kedua adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Artinya apa, saudara? Kenapa dikatakan dengan segenap hati? Artinya mengasihi Tuhan dengan sempurna. Pertanyaannya, apakah saudara sudah sempurna mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan? Saya belum. Tetapi Allah mau dari hari ke hari kita terus diperbaharui. Itu sebabnya kita dalam tahun 2021 ini dan tahun-tahun mendatang kita terus mengizinkan Tuhan, dan kita mau terus memperbarui diri dan diperbarui oleh Roh Kudus,
supaya dari hari ke hari kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itu ada proses, saudara. Tuhan tidak menuntut saudara, tidak menuntut kita mengasihi Tuhan dengan angka 100 kalau kita belum punya 100. Itu sebab yang tadi saya katakan, mengenal Allah itu jadi titik awal bagaimana kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Semakin dalam kita mengenal Allah, semakin dalam kita bisa mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Apa yang kita harus lakukan? Ini berbicara tentang perbuatan kita. Jadi poin kedua ini berbicara tentang perbuatan kita. Kalau yang pertama tadi mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah pribadinya, oh dia Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, dia Allah yang luar biasa, ajaib dan segala macam dan segala hal yang luar biasa dalam diri Allah itu, kita makin sayang dia, makin kagum kepada dia. Tapi bagian kedua ini adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita mengasihi dia, apa, perbuatan apa, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengasihi Allah. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah, saudara? Yang pertama adalah merenungkan firman. Merenungkan firman sama dengan merenungkan Tuhan. Kalau saudara punya kekasih yang saudara cintai, maka tiap malam atau setiap hari saudara sangat sering merenungkan dia. Saudara merenungkan senyumannya, kalau saudara merenungkan perkataannya, itu tandanya bahwa saudara mengasihi kekasih saudara. Demikian juga, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Dengan cara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sama dengan merenungkan Tuhan. Karena firman adalah Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Merenungkan firman Tuhan juga bisa kita merenungkan apa yang sudah dilakukannya dalam kehidupan kita. Itu pertama, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Yang kita lakukan pertama tadi merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah mempersembahkan yang terbaik bagi dia. Mempersembahkan yang terbaik karena dia Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Kita memberikan persembahan yang terbaik. Roma 12 ayat yang pertama berkata, saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita ini terdiri dari ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada apapun yang ada di dalam tubuh kita ini. Bagian-bagian tubuh kita ini bisa kita lakukan, kita persembahkan buat Tuhan. Contohnya saudara, mulut kita. Biarlah mulut kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan lewat nyanyian-nyanyian. Karena kita percaya di sorga nanti akan ada banyak nyanyian-nyanyian, akan ada sorak-sorai. Oleh karena itu saudara, mari kita di dalam tahun 2021 ini kita bangun gaya hidup beri persembahan yang terbaik buat Tuhan lewat nyanyian, baik nyanyian-nyanyian rohani, nyanyian-nyanyian yang juga nyanyian baru, saudara. Saudara, beberapa waktu lalu saya lagi sedang datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, saya menaikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pada waktu itu saya sungguh-sungguh dilawat Tuhan, dan nyanyian baru yang saya nyanyikan pada saat itu kemudian saya dengar kembali, saudara, karena memang saya pada waktu itu setelah saya selesai, saya coba ulang lagi dan saya rekam, dan kemudian beberapa waktu lalu saya mulai mendengarkan kembali apa yang saya rekam, dan kemudian saya terciptalah sebuah lagu di mana lagu itu menjadi sebuah kerinduan saya, apa yang saya rindukan di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Nanti di akhir khotbah ini saya akan coba nyanyikan lagu itu, dan saya berharap itu akan menjadi berkat buat kita semua. Dan walaupun lagu itu belum selesai seluruhnya, tetapi ada satu bait yang sudah selesai. Dan itulah inti dari penyembahan saya ketika saya ada dalam hadirat Tuhan, ketika saya menaikkan nyanyian baru buat Tuhan. Baik saudara, jadi itu yang pertama, lakukan nyanyi, itu yang kita persembahkan, nyanyian baru.
Dan kemudian kita juga persembahkan harta kita. Kita persembahkan apa saja yang kita miliki. Sekali lagi saudara, Tuhan hanya meminta apa yang kita miliki, bukan apa yang kita miliki. Jadi seberapapun yang bisa kita miliki, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Di tahun 2021 ini, mari kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Harta kita, apapun yang kita miliki, potensi kita, karya kita, lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, biar kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Lalu yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa saudara. Nah saudara, di dalam doa ini sangat begitu pentingnya kita bertekun dalam doa, karena kita tahu bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, di dalam doa itu kita membangun hubungan persekutuan yang indah bersama dengan Bapa. Jadi 3 hal itu yang kita lakukan bagaimana kita supaya kita bisa mengasihi Allah. Yang pertama tadi saya ulang lagi, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, artinya adalah merenungkan firman Tuhan juga merenungkan Tuhan. Merenungkan Tuhan lewat Alkitab, lewat buku-buku rohani, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, lewat apapun sumber-sumber yang lain yang bisa kita lihat, kita baca dan kita dengar saudara. Yang kedua adalah memberikan persembahan yang terbaik. Yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Lalu yang ketiga, poin ketiga saudara. Tadi pertama adalah mengenal Allah, yang bagian kedua adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Baru yang terakhir adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saudara, mengasihi sesama bagaimana caranya? Saya mau sampaikan lebih praktis bagaimana caranya kita mengasihi sesama. Itu sebabnya penting sekali kita ada dalam komunitas saudara. Karena di dalam komunitas lah, dalam komsel lah, dalam gereja organisme lah, kita belajar untuk saling mengasihi. Kita belajar mengasihi, saling mengasihi, artinya kita perlu dikasih dan kita mengasihi. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak seluruh jemaat supaya jangan meninggalkan komunitas, jangan meninggalkan komsel. Pastikan bahwa semua kita, jemaat Tuhan yang ada di Abalop TBS, ada di dalam komunitas. Di sanalah kita bisa belajar, saling menolong, saling menguatkan, bersama-sama saling membangun, dan sama-sama juga di sana kita bisa berdoa bersama-sama di dalam komunitas itu. Nah saudara, apa yang menjadi hambatan kita bisa mengasihi sesama kita? Yang pertama, kita punya kecenderungan mengasihi hanya orang yang kita suka. Itu pertama. Kecenderungan manusia daging kita adalah kita bisa mengasihi kalau dia baik, seperti yang kita inginkan. Padahal Tuhan gak seperti itu. Kasih dimaksud Tuhan, kasih mengasihi sama itu bukanlah seperti itu. Sama seperti mengasihi Allah. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Bukan karena kita baik. Allah bahkan mengorbankan anaknya tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib bukan karena kita baik, malah kita dalam keadaan berdosa, tapi dia mengasihi kita, bahkan menyelamatkan kita. Kasih seperti itulah yang kita berikan kepada manusia. Bukan karena dia baik berarti lalu kita mengasihi dia. Bukan dia karena seperti yang kita harapkan maka kita mengasihi dia. Tetapi apapun dia, apapun bentuk manusianya, apapun sikapnya, apapun kelakuannya, kita belajar untuk mengasihi sama kita, terutama sesama sama yang seiman. Ya, terutama yang seiman saudara-saudara, terutama yang seiman, dan kemudian juga kepada yang tidak seiman. Karena apa? Karena Tuhan juga mengasihi orang yang tidak seiman. Jadi kita tidak hanya menolong orang yang seiman, kita tidak hanya membangun orang seiman, tetapi juga orang yang tidak seiman. Karena Allah mengasihi semua manusia. Karena begitu besar kasih Allah, dia mau supaya manusia ini bertemu dengan dia, supaya semua manusia mengenal dia, supaya manusia diselamatkan. Kasih yang terbesar yang bisa kita berikan kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, adalah berita baik, kabar baik, bahwa hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Apa gunanya kita menolong dia, memberi dia makan, memberi dia minum, memberi dia pakaian, kalau akhirnya dia binasa? Tidak salah kita beri dia makan, beri dia minum. Tetapi itu adalah jembatan. Tapi berita baik
Berita keselamatan itu harus kita beritakan supaya mereka percaya, supaya mereka tahu bahwa hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa hidup kita di dunia ini ada waktunya. Ketika kematian datang, pasti akan menjemput kita. Maka habislah waktu kita di dunia ini. Tetapi sebelum habis waktu kita, sebelum habis waktu saudara, sebelum habis waktuku, mari kita pastikan bahwa hidup kita, hidup yang menyenangkan hati Bapa di surga. Supaya ketika kita tiba di rumah Bapa di surga, kita punya keberanian percaya untuk menghadap tahta kasih karunia. Supaya ketika kita datang kepada Bapa di surga, malaikat-malaikat di surga menyambut kita dengan sukacita dan sorak-sorai. Karena lewat kehidupan kita ada orang yang diselamatkan, ada orang yang bertobat. Karena firman Tuhan berkata, jika satu orang bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Sebelum saya akhiri khotbah saya ini, saudara, saya akan tutup dengan sebuah lagu yang tadi sudah saya sampaikan, yang tercipta ketika saya datang dalam hadirat Tuhan. Kita dengarkan bersama. Bapa di surga, ku nyanyikan lagu untukmu tentang kerinduanku, tentang kasih, tentang anugerah-Mu padaku. Ku mau pergi ke suku bangsa untuk memberitakan kasih-Mu, untuk menceritakan perbuatan-Mu yang besar. Sebelum habis waktuku, sebelum habis waktuku di dunia, bawa aku, utus aku Bapa kepada mereka. Sebelum habis waktuku, sebelum habis waktuku, sebelum habis waktuku, sebelum habis waktuku, ku mau menyenangkan-Mu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, sebelum habis waktu kita, sebelum habis waktu saudara, sebelum habis waktuku, mari kita pastikan hidup kita menyenangkan hati Bapa di surga. Yang paling menyenangkan hati Bapa adalah ada jiwa-jiwa yang bertobat, ada jiwa yang diselamatkan. Karena kita semuanya memberitakan kabar baik bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, shalom. Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat saya, jemaat Dibes. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru yang mungkin tertunda buat saya mengucapkannya. Pagi ini saya mau menceritakan atau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya di akhir tahun 2020 sampai memasuki tahun baru 2021, di mana di saat orang-orang merayakan Natal, ternyata saya dan anak laki-laki saya, Joshua Dandi, mendapatkan satu sakit, yaitu
saya kena COVID, dan itu sungguh membuat saya semakin saya semakin merasakan bahwa hari-hari yang sedang terjadi selama pandemi ini, ternyata hal itu yang mungkin menakutkan bagi kita semua, itu terjadi di dalam keluarga saya, dan itu saya dan anak saya yang kena COVID. Di situ saya melakukan isolasi mandiri selama 3 hari, dan karena kondisi dari putra saya yang semakin menurun, maka akhirnya saya dan putra saya dibawa ke Wisma Atlet. Kami menjalani hari-hari penyembuhan kami di Wisma Atlet, dan saya sangat bersyukur ketika saya berada di Wisma Atlet. Saya terus melakukan hal-hal yang saya harus wajib untuk melakukannya, yaitu saya membangun terus hubungan dengan Tuhan, khususnya di pagi hari. Dan saya mendapatkan satu kekuatan firman Tuhan, yaitu di 2 Korintus 12 ayatnya ke-9a, yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Itu yang menjadi satu firman Tuhan yang menjadi satu kekuatan buat saya. Dan ketika saya setiap hari membangun hubungan, setiap pagi saya bangun pagi, itu juga saya diteguhkan dengan ayat di Mazmur 143 ayat 8 yang berkata, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya, beritahukanlah aku jalan yang harus aku tempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Itulah yang satu ayat juga yang meneguhkan saya setiap pagi. Dan saya bersyukur saya diberikan kekuatan melalui firman-Nya, dan terus Tuhan juga sedang melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup saya. Tuhan sedang mau mengajarkan saya untuk saya terus boleh mengelola pikiran saya dengan baik dan benar. Sampai di tanggal 31 itu saya mendapatkan mimpi, dan mimpi itu sangat menakutkan buat saya. Bahwa di dalam mimpi itu saya ditertawakan oleh iblis. Iblis sungguh senang melihat keadaan saya pada waktu itu. Tetapi di saat itu juga ada suara yang memperkatakan bahwa tenanglah, tetaplah engkau memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Di situ saya sangat kaget, dan saya sangat bersyukur gitu bahwa saya boleh mendengarkan perkataan itu. Dan pada waktu di malam harinya saya berkata kepada anak-anak dan suami saya bahwa saya mendapatkan sesuatu itu. Dan puji Tuhannya lagi, di tanggal 3 ketika saya mendengarkan khotbah dari Kak Dar, ternyata semakin lagi saya diteguhkan dengan khotbah dari Pak Dar yang ternyata juga mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur saya memiliki pemimpin yang luar biasa, yang selalu membagikan hal-hal yang baru bagi kami semua. Dan untuk itu saat ini saya sudah sembuh dari COVID, dan saya bersyukur bahwa saya percaya dengan kejadian-kejadian yang saya alami saat di waktu-waktu yang lalu itu adalah sesuatu yang biasa, dan saya boleh melalui semua itu dengan
penuh rasa syukur, dan saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya dan keluarga. Terima kasih teman-teman, itulah yang boleh saya saksikan pada pagi hari ini. Saya bagikan kepada teman-teman supaya kita semua tetap bersemangat, kita semua tetap berada di dalam kasih-Nya Tuhan, dan Tuhan akan selalu menolong kita. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita sudah mendengarkan kesaksian dan juga firman Tuhan, dan aku yakin kita merasa diberkati dan dikuatkan. Nah, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada pengumuman. Ibadah kita telah berakhir. Ingatlah bagian yang terbaik dari apa yang kita terima hari ini adalah pelaku firman. Hidup sebagai pelaku firman. Itulah yang membuat kita bisa hidup kuat, tidak tergoncangkan. Walaupun dunia tergoncangkan, digoncangkan. Bahkan hidup kita bisa berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kita akan membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Mereka yang tidak berpengharapan, mereka yang putus asa, mereka yang membutuhkan pertolongan, kita akan membawa mereka kepada Yesus untuk hidup bersama-sama dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus. Setelah Tuhan kami menyelesaikan ibadah kami hari ini, hidup kami Tuhan berbuah-buah 30, 60, 100 kali lipat. Pengurapan ganda yang Kau berikan kepada kami, buat kami bertanggung jawab atasnya. Untuk pergi Tuhan membawa berita sukacita, membawa berita pengharapan, membawa berita keselamatan kepada banyak orang di sekeliling kami yang telah Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.